Selamat datang di channel Ida Ayu Desi Astuti. Yuk klik like, komen, dan subscribe untuk mendukung saya dalam membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Pada video ini kita akan membahas kisi-kisi soal penilaian akhir semester Matematika kelas 8 semester ganjil. Ya, langsung saja kita beranjak ke kisi-kisinya. Kita lanjutkan dengan kisi-kisi soal nomor 8 tentang koordinat kartesius. Nah, di sini kita bisa lihat menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Adapun bagian-bagiannya yaitu menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, diberikan untuk soal nomor 8 diberikan beberapa titik. Peserta didik dapat menentukan letak titik tersebut pada kuadran berapa. Yang adik-adik atau anak-anak harus ingat bahwa kuadran itu adalah posisi dari suatu bidang kartesius, ya. Posisi titik-titik kita berikan sebagai kuadran. Sebentar. Nah, sekarang Ibu tulis di sini. Ingat bahwa bidang koordinat kartesius itu bentuknya seperti ini. Ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Di sini X bernilai positif, ya. Kemudian di sini Y bernilai positif. Di sebelah kiri X bernilai negatif dan di sebelah kanan di bawah Y bernilai negatif. Ketika X dan Y-nya bernilai positif, maka ini terletak di kuadran berapa namanya? Ya, ini namanya kuadran 1. Kemudian ketika X-nya negatif dan Y-nya positif, ini terletak di kuadran 2. Ya, kuadran kedua. Kemudian di sini ketika X-nya negatif dan Y-nya juga negatif, ya, maka terletak di kuadran ketiga. Dan ketika X-nya positif dan Y-nya negatif, maka titik tersebut terletak pada kuadran keempat. Nah, ini dia, ya, yang harus anak-anak pahami untuk letak suatu titik. Pasti bisa menjawab soal nomor 8. Kemudian untuk soal nomor 9 diberikan titik-titik pada bidang koordinat kartesius. Peserta didik dapat menentukan koordinat masing-masing titik. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kita misalkan buat koordinat kartesius lagi di sini. Ini X, ini Y. Nah, ingat untuk membaca titik, misalnya di sini 1, 2, 3, 4, kemudian di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, 1, 2, 3, 4, dan di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Misalkan ada titik di sini. Diberikan titik. Misalkan di sini ada titik A gitu. Anak-anak disuruh untuk menentukan berapa koordinatnya. Jadi anak-anak baca dari sumbu X dulu. Di sini ada 3, ya. Jadi sumbu X-nya adalah 3, berarti 3,1 gitu, ya. Nah, di sini dia ditarik menjadi 3,1. Kalau di sini gimana, Bu? Nah, misalnya titiknya di sini. Gimana cara bacanya? Ya biasa. Dan ini titik B, cara bacanya dari X dulu, yaitu 2,-3. Kemudian di kiri, misalnya ada di sini titiknya. Nah, di sini nih titiknya misalnya. Kalau di sana titiknya, berarti kita baca dari X-nya adalah 1, negatif 1 ternyata. Dan Y-nya negatif 4, berarti negatif 1, negatif 4.
Sekarang di sini misalnya ada titik di sini. Nah, berarti titiknya adalah misalkan titik D. Lihat X-nya dulu, yaitu negatif 2,3 ya. Itu dia cara menentukan titik koordinat. Kemudian soal nomor 10 diberikan suatu titik. Ya, di sini soal nomor 11 diberikan suatu titik serta dia dapat menentukan posisi titik terhadap sumbu Y dan sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat dulu contoh soal ini. Misalkan titik A. Jadi terhadap sumbu X ini jaraknya adalah berapa satuan? Dari sini ke sumbu X, berarti lewat ke sini. Ternyata cuma satu satuan ya. Jadi dilihat dari sini ke sini. Jaraknya terhadap sumbu X satu satuan. Sedangkan jaraknya terhadap sumbu Y adalah 1, 2, 3. Ada 3 satuan ya. Kalau ini jaraknya terhadap sumbu X adalah hitung kesininya berapa? 1, 2, 3. Sedangkan jaraknya terhadap sumbu Y ada 1, 2. Oke. Itu. Kemudian untuk soal nomor 12 diberikan suatu titik. Peserta didik dapat menentukan posisi titik tersebut terhadap titik lainnya. Ya, menentukan posisinya itu berarti berapa, misalnya ada titik A, di sini titik A dan di sini titik B. Nah, berapa langkah dia harus bergerak? Misalkan dari B ke A, berarti dari B satu satuan ke kanan, kemudian berapa satuan ke atas? 1, 2, 3, 4. Jadi satu satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Gitu ya. Untuk soal nomor 13 diberikan 2 buah titik sehingga membentuk sebuah garis. Peserta didik dapat menentukan posisi garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, sama. Jadi nanti tinggal menentukan bagaimana posisinya, apakah sejajar, apakah berpotongan atau tegak lurus. Nah, misalnya gini. Di sini kan ada sumbu. Kemudian diketahui 2 titik nih. Misalnya titik B di sini dengan titik E di sini. Nah, kita kan akan tarik nih garisnya dari 2 titik. Nah, posisinya terhadap sumbu X, sumbu Y gimana? Berarti terhadap sumbu Y yaitu sejajar dengan sumbu Y. Tapi kalau dengan sumbu X di sini dia berpotongan dan kebetulan berpotongannya tegak lurus. Jadi berpotongan tegak lurus dengan sumbu X. Ya, bisa dipahami? Jadi itu dia soal nomor 13. Nomor 14 diberikan beberapa titik untuk dihubungkan. Peserta didik dapat menentukan gambar yang terbentuk. Ya, jadi misalkan ada titik, ketahui ini titik ini A, titik B, titik D. Kalau kita hubungkan dia akan membentuk apa ini? Nah, anak-anak bisa lihat sendiri gambarnya ya. Nanti diberikan titik, pastikan anak-anak bisa dulu menempati titik sesuai dengan titik koordinatnya. Kalau memang sudah bisa, pasti gampang untuk menentukan bentuk yang terbentuk. Kemudian sekarang soal nomor 15 ini sudah masuk ke relasi dan fungsi. Jadi di video kali ini kita bahas yang koordinat kartesius saja dulu. Terima kasih sudah menyimak. Kita lanjutkan ke video selanjutnya. Sampai jumpa. Ingat like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.